Cipta Parahan, monggo. Silakan Pak, lanjut Pak. Udah dimengerti Pak. Belum ada ini lagi. Nanti ada masukan. Nggak ada pertanyaan kah? Takutnya ada pertanyaan. Sampai saat ini belum Pak, masih jelas Pak. Berarti setuju dengan statement kami. Apa yang kami statementkan tentang babi lawi jahannam ini yang ingin menguasai bangsa kita. Setuju kah? Ya silahkan aja Pak. Saya juga bukan tinggal di Indonesia Pak. Oh, tapi orang Indonesia jenengan. Iya Pak, tapi saya udah ganti warga negara Pak. Oh gitu. Tapi kan harus mendukung. Karena apa? Leluhur jenengan kan orang Indonesia. Betul Pak. Walaupun Yang penting Anda saya sudah juga pindah juga negara. mengganti kalimat syahadat aja Pak. Nah, berpindah ke warga negaraan karena leluhur jenengan orang Indonesia, dukungan Anda diperlukan. Untuk apa? Untuk menjaga NKRI ini supaya bersatu dan mengedukasi anak bangsa yang telah terdoktrin. Jadi kami perlu dukungan walaupun Anda ada di luar negeri dan jadi ke warga negaraan yang di luar negeri, kan gitu. Ya. Dukungan Anda diperlukan. Jadi alhamdulillah lah kami bisa mengundang Anda masuk ke room kita ini agar turut beredukasi, maksud saya biar anak bangsa ini tidak terdoktrin oleh mereka. Pahlawan kita gugur di medan perang memperjuangkan bangsa kita ini. Bangsa kita ini, leluhur jenengan kan orang Indonesia. Jadi saya katakan bangsa kita ini. Betul Pak. Gitu. Jadi biar tidak terdoktrin oleh jahanam-jahanam yang ingin menguasai bangsa kita ini. Kami rela kok, kami siap. Mati pun bagi kami tidak ada masalah. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Kami pejuang, mungkin leluhur kami dulu pejuang. Seandainya leluhur kami jongos, pasti kami akan jadi jongos. Itulah ketentuan. Jadi saya yakin bahwa leluhur kami itu berjuang. Kami berjam-jam tiap hari, bahkan sampai 26 jam, bukan 24 jam. Melebihi dari itu. Mengedukasi anak bangsa agar tidak tercerai-berai di bangsa kita ini. Itulah tujuan kami. Kami capek, kadang-kadang kami makan di depan HP. Minum di depan HP. Untuk apa? Untuk anak bangsa ini. Biar tidak mudah terdoktrin. Biar tidak mudah terdoktrin. Biar bisa menjaga bangsa dan negara. Gitu loh, saudaraku. Jadi kita membutuhkan orang seperti jenengan untuk ikut andil, menyuarakan juga walaupun di luar negeri. Inilah mereka yang datang ke bangsa kami. Harus mengatakan kayak gitu, jangan lepas tangan sampean. Karena sudah berada di luar negeri, menjadi kewarganegaraan mereka, jenengan lepas tangan. Leluhur Anda di sini. Masa rela leluhur Anda diinjak-injak? Gitu loh. Monggo saya Islam. Lanjut. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mulai keras. Saya mulai keras saya. Siap ya. Disitulah terlihat kecintaan panjenengan Tuan Guru. Ya, alhamdulillah, mungkin ke ranah edukasi ya. Untuk selanjutnya kita lebih mengarahkan ya. Ya memang bahwasanya kita harus membekali ya. Karena generasi muda ini adalah penerus bangsa. Karena generasi muda inilah yang nanti ke depannya yang akan memimpin tentunya. Kalau kita kan mungkin seranahnya tinggal beberapa tahun gitu yang di bawah usia 50 kurang lebih. Namun untuk berkarya ini kan sampai ujung hayat. Karya yang seperti apa ya, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alamin. Namun
kalau berbicara memang dengan diskusi kita selama ini, kembali lagi ke ranah pokok itu dan terus diulang oleh Tuan Guru agar senantiasa semakin kuat. Saya pribadi sangat mendukung. Selama itu tentunya arahnya ke NKRI. Ini jangan sampai terpecah. Gitu. Karena memang dirusaknya paling mudah ini saat ini di akhir zaman adalah di ranah akidah. Kalau imannya sudah lemah, jiwanya, batinnya sudah tertutup dari ranah kesadaran diri, akan mudah didoktrin, kan gitu. Maka secara ilmu sains, secara biologis, kuatkan secara ranah akademisnya, bukan hanya secara agamanya, yaitu secara SDA dan SDM. Maka kalau kita meluas dari makna SDM, mohon maaf para guru semuanya ya, kita tabayun. Sumber daya manusia sebagai... Muhammad naik, Lanjut. Ya, salam bergabung Ustaz Muhammad. Ya, secara STM dan SDA-nya ini kan harus kita kuatkan. Artinya bukan hanya di luar, tetapi di dalam. Secara sumber daya alam ini kan apa yang ada di luar itu ada di dalam diri kita. Karena kita khalifah. Saat ini adalah khalifah yang menggerakkan sesuai dengan ranah ruhaninya. Maka sumber daya alam ini adalah jiwa, pemikiran, dan ucapan atau perilaku harus sesuai. Maka kalau di Islam, kolbu mukmin baitullah, hakikat kolbu dengan alam pikir. Kalau dikaji lagi kan tentunya para guru mungkin memaparkan lebih luas. Kalau dikaji lagi apa lauhul mahfud, itu kan makna lauhul ini kan tulang ekor. Mahfuz adalah alam fikir. Nah, kalau di situ nanti keluar lagi dari ranah jalur, artinya saya hanya sedikit bahwa kuatkan secara bab iman. Sumber daya alamnya kan di situ karena di ranah batiniah. Kuatkan ranah imannya, kuatkan secara akidahnya, kuatkan secara logikanya. Maka jangankan orang-orang, anak-anak muda, yang generasi muda, yang masih mudah untuk ikut golongan dan golongan. Selama ini kan kita dikuatkan secara organisasi Islam, ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Maka riwayatnya pendirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah satu guru. Dan guru besarnya adalah yang kita tahu tinggal di Tuan Guru Pakubumi ya, Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan belajar ke Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Syekh An-Nawawi Al-Bantani belajar sanad ilmu tasawuf ma'rifatnya kepada Syekh Yusuf yang ada saya tinggal di Purwakarta. Syekh Yusuf menjalur lagi ke Sumatera. Makanya tadi dihubungkan dengan Aceh gitu. Maka yang dirusak, mana yang paling kuat syariat Islamnya saat ini kan sudah kita tahu, hampir hanya nama di Serambi Mekah itu. Maka yang paling kuat seperti tadi disampaikan, makna rencong adalah rancangan syariat Islam di sana. Samudra Pasai dibawa oleh Wali Songo ke tataran Jawa. Karena Wali Songo ini hanya di Jawa ya. Di Pasundan itu hanya satu, Syekh Syarif Hidayatullah, sisanya Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Terus di Bali ada Wali Fitu. Kalau di Sulawesi ada Sultanul Aulia, Raja Wali Dunya. Ini kan ulama-ulama besar internasional kalau saat ini. Maka seolah-olah beliau-beliau ini bukan para zuriat Rasulullah, dan Rasulullah adalah zuriatnya leluhur-leluhur kita.
Buktinya apa? Ada budi pekerti. Islam yang ada di Nusantara ini adalah sempurnanya Islam dalam akhlakul karimah. Maka rusaklah ketika tataan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, maka kuasai Jawa, maka Indonesia akan dikuasai. Itu dulu sebelum ada FPI, ada Hizbut Tahrir yang lebih anarkis. Lahir, mohon maaf, sekarang gitu kan. Walaupun dasarnya tadinya selalu mengatasnamakan ukhuwah Islamiyah. Padahal kalau kita kaji, mohon izin, ini yang perlu kita edukasikan. Yang tadi disampaikan oleh Kiai Lembu ya, oleh Ustadz Lembu disampaikan, kalau tidak salah, yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah orang yang Muslim dan hafiz Quran. Maka saat ini seolah-olah Al-Quran hanya sekedar bacaan. Padahal Al-Quran adalah rumusan kehidupan. Maka ketika rumusan kehidupan itu yang dibaca, yang membacanya sudah rusak, maka tidak salah yang disebut segumpal darah di dalam diri kita rusak, maka rusaklah yang lainnya, yaitu kolbu atau hati. Ini yang diwarisi oleh leluhur-leluhur kita. Maka tadi kembali, saat ini kuatkan barisan, jangan mudah terprovokasi secara pemahaman keislaman. Mengapa PWI mengatasnamakan pasukan Wali Songo? Karena ajaran Wali Songo yang bisa menerima dengan dasar-dasar Pancasila di bangsa kita ini, kurang lebihnya itu. Maka benturlah, karena di situ kekuatannya ada di Nahdlatul Ulama, walaupun menyatakan di luar Nahdlatul Ulama, di luar Muhammadiyah, dan semuanya mengaku adalah, mohon maaf, bisa disebut ahli sunnah wal jamaah ya. Itu seolah-olah ahli sunnah. Lalu selain yang sunnah itu ada yang wajib kan gitu. Yang wajibnya diri kita. Mohon izin, silahkan dilanjut. Terima kasih. Monggo, Cipta Farhan atau yang lain memberi tanggapan apa yang Sayyid Lam katakan. Beliau memberikan edukasi terhadap anak bangsa ini. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah memberi waktu. Saya senang sekali Pak dengan adanya pencerahan-pencerahan seperti ini Pak. Karena kalau kita tinggal di luar, ya mohon maaf Pak, di Eropa ini jarang sekali Pak ya kita bisa mendengar hal-hal yang seperti ini. Dengan adanya media seperti ini, sekarang sudah bisa untuk kita saling tukar pikiran. Mungkin juga saya akan memberikan telepon ataupun apa kalau ada keperluan untuk tentang ilmu-ilmu Pak, terutama agama Pak. Betul, saudaraku. Karena saya sendiri kalau tentang yang lain mungkin Pak, ilmu politik atau apa ya saya tidak terlalu tertarik ya Pak ya. Umur juga udah 55 ini Pak, menjelang 56. Jadi kan ya persiapan apa lagi Pak yang kita bawa Pak? Karir, tahta, jabatan semua kita udah cari Pak kan, sampai ke kemana-mana kan. Betul. Susah Pak di sini Pak, kita kadang-kadang untuk sholat aja kita imsakiyah loh Pak. Kita cari imsakiyah dengan ada musim winter, ada musim summer, ada musim spring times. Jadi kita ini untuk sholat aja kita pakai imsakiyah Pak, ada jadwal. Nah, apalagi kita mau mendengar kajian-kajian seperti ini Pak. Tapi orang-orang yang tinggal di luar ini sebenarnya rohani Pak, yang agak sedikit kurang dalam tanda kutipnya penyiraman ataupun kajian-kajian ya Pak ya di sini Pak ya. Nah, ya enggak, ini Pak masalah Indonesia kalau politik
Ya mau kecintaan kepada negara atau tidak negara nanti kan bisa berseberangan Pak dengan saya karena saya sudah lama melepaskan dalam tanda kutip warga negaraan Pak. Terima kasih Pak. Tuh jenengan kalau masalah ilmu dan sampai DM. Nah, Sayyid Lam, Kimoko bisa dipertanyakan untuk ilmu keagamaan. Jenengan seperti saya sudah tua juga, saya 62 umur saya. Iya Dan, Pak. jadi kita memperdalam agama itu perlu karena yang dibawa nanti kan itu. Tapi Betul Pak. kalau mereka sudah mempunyai Tuhan lain, jadi mereka ini mempunyai Tuhan yang mereka percayai. Kalau ditanya nanti jawabannya itu Abdullah bin Haddad Tuhannya kan gitu. Nah, jadi mereka ini nggak repot, nggak mencari ilmu itu karena apa? Api neraka pun bisa dipadamkan oleh mereka. Makanya yang kami tentang ajaran-ajaran mereka dan penyesatan-penyesatan mereka di bangsa kita. Itu loh. Nah, dan kita sebagai anak bangsa, rasa nasionalismenya terhadap bangsanya ini loh yang Iya harus Pak. karena mereka ini telah membelokkan sejarah, mengakui bangsa kita. Nih kan sudah bahaya. Sedangkan mereka ini datang dari Hadramaut. Di Hadramaut juga memecah belah mereka ini. Tarim bisa menjadi dua bagian. Ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Oh iya Pak. Siapa yang menguasai Yaman Selatan itu dari klan mereka. Komunis terbesar di Jazirah Arab itu Yaman Selatan. Mereka Iya, iya, masuk Pak. ke Indonesia ingin memecah belah bangsa ini. Makanya kami mengedukasi anak bangsa ini agar menjaga rasa nasionalismenya, agar menjaga bangsa ini, rasa satu persatuannya sebagai anak bangsa, Bhinneka Tunggal Ika harus dan wajib kita jaga bangsa Iya kita. benar Pak. Seperti yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mengatakan hubul waton minal iman, cinta tanah air ini sebagian dari iman. Jadi sebagai anak bangsa wajib menjaganya. Baik Islam, non-Islam, siapapun yang mengaku bangsa kita, bangsa Indonesia ini, anak bangsa ini, utamanya putra bangsa ini, harus menjaga bangsanya, bukan malah diobok-obok. Malahan dijadikan apa itu? Nggak pernah setuju dengan pemerintah kita, mereka itu selalu bikin gaduh di bangsa kita. Coba sampean bayangkan, walaupun sampean ada di luar negeri, relakah bangsa kita ini diadu-adu oleh mereka? Diadu dombalah kita. Itulah sifat-sifat mereka. Iya. Monggo, yang lain. Yai Muhammad, mau turun, mau kemana Yai? Ada acara kah Yai? Ini izin Pak, udah saya follow Pak, Pak ini Pak guru-guru di sini Pak. Ya. Nanti saya callback juga jenengan. Iya Pak. Biar tahu perkembangan yang di Indonesia dan ikut menyuarakan di bangsa luar pun sesama rekan-rekannya kok Indonesia bisa digituin sama orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Mereka ini mengaku-ngaku loh Bang, keturunan Rasulullah. Sedangkan kita yang Islam ini, yang Islam, kalau mendengar keturunan Rasulullah pasti dihormati. Lah itu yang disalahgunakan oleh mereka. Oke. Nah, jadi kami mohon sama Abang, ya di sana juga kan anak bangsa kan juga banyak di Eropa itu. Kasih tahu, inilah tingkah laku mereka. Hanya itu yang kami inginkan. Gitu loh, Bang. Iya. Monggo, ya monggo. Atau saya monggo yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kepada Nabi, sahabat, para
wali dan para alim, sesepuh semuanya itu udah pasti. Kemudian saya